Malam semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran minggu lalu dari lesson 11 ke exercise 3 dengan judul besarnya yaitu the parts of mass in the meaning of inference will be present in lesson 22. Notice the formation of question with modals. Jadi dengan gambar ketiga ini antara John, Mary, dan Mr. Miller menjelaskan bahwa dalam pertanyaan ya atau tidak sangat mengandung modal, yang artinya modal diletakkan sebelum subjeknya. Penjelasan keduanya juga dalam pertanyaan WH pola O, modal diletakkan sebelum subjek. Dalam kedua pola pertanyaan tersebut mendahului modal. Jadi penjelasannya bahwa kita harus mengubah pertanyaan menjadi pertanyaannya atau tidak. Dengan contohnya dari nomor 1 yaitu Mary should answer the letter. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam pertanyaannya atau tidak tersebut mengandung modal, yang artinya modalnya tersebut kita harus meletakkan sebelum subjek. Contohnya Mary should answer the letter. Jawabannya should Mary answer the letter. Nomor 2, George can play the piano. Jawabannya can George play the piano. Lanjut nomor 3, Mr. Miller will explain the lesson to George. Jawabannya will Mr. Miller explain the lesson to George. Nomor 4, John should wait for Mr. Smith. Yaitu should John wait for Mr. Smith. Nomor 5, Paul must see a doctor immediately. Yaitu must Paul see a doctor immediately. Lanjut nomor 6, Mary may keep the book for 7 days. Jawabannya may Mary keep the book for 7 days. Nomor 7, she should return it next week. Should she return it next week? Jadi contohnya tersebut harus kita mendahului dan meletakkan kata modal tersebut sebelum subjeknya. Terus sekarang kita masuk dalam exercise 4, yaitu listen the statements, form questions, asking who, where another student will answer according to the station. Artinya kita harus mendengarkan pernyataan dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan who, siswa lain akan menjawab sesuai dengan situasi. Seperti yang kita lihat, kita bisa lihat dengan contoh di bawah ini,
yaitu dengan mengatakan siswa A mengatakan, "Who will sell his car tomorrow?" Artinya, siapa yang akan menjual mobilnya besok? Soal nomor 2. What will John sell tomorrow? Artinya, apa yang akan John jual besok? Ya, pasti kita tahu kalau pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa apa yang akan John jual besok, ya pasti seperti yang kita bahas dari soal di atas, siapa yang akan menjual mobilnya besok? Berarti yang menjual mobilnya besok berarti John. Terus soal kedua, apa yang akan John jual besok? Otomatis yang dia jual itu mobilnya. Soal ketiga, when will John sell his car? Artinya, kapan John akan menjual mobilnya tersebut? Jadi, mungkin kita sudah tahu bahwa John itu menjual mobilnya besok hari. Jadi sekarang kita masuk pada contoh soalnya, yaitu dengan kalimat John will buy some new sauce tomorrow. Sekarang kita masuk pada kalimat contoh soal, yaitu kalimat pertanyaan, yaitu John will buy some new sauce tomorrow, yang artinya John akan membeli sepatu baru besok. Jadi ada 3 pilihan di bawah ini yang mengatakan siapa, apa, dan kapan. Jadi kita kaitkan atau kita perhatikan dalam contoh soal tersebut yang mengatakan John akan membeli sepatu baru besok. Jadinya jawabannya siapa yang membeli sepatu baru besok. Jadi berarti yang membeli sepatu baru besok yaitu John. Pada soal kedua mengatakan that now student might see Mary in the library tonight. Di sini ada kalimat pertanyaannya, yaitu which student, who, whom, where, when. Berarti yang artinya siswa baru itu mungkin melihat Mary di perpustakaan malam ini. Jadi kita pakai kalimat di mana, yaitu di mana siswa baru itu melihat Mary. Di mana siswa baru itu melihat Mary. Berarti siswa baru itu melihat Mary di perpustakaan. Ketiga, 15 students can sit in the classroom. Jadi ada 3 pilihan di sini. How many students who were? Yang artinya 15 siswa dapat duduk di dalam kelas. Jadi yang menjadi pertanyaannya di sini yaitu berapa banyak siswa yang duduk di kelas tersebut. Seperti yang kita baca dari awal tadi,
yang duduk di kelas tersebut ada 15 siswa. Lanjut. Some of those sentences might be difficult for the new students. Di sini kalimat pertanyaannya, how many of those sentences, what, which, students, whom, yang artinya beberapa kalimat tersebut mungkin sulit bagi mahasiswa baru. Jadi kalimat pertanyaannya, berapa banyak kalimat tersebut, apa, siswa mana, dan siapa. Lanjut. Those students should do a lot of homework tonight. Kalimat pertanyaannya, which students, who, how much homework, what, when, yang artinya para siswa itu harus mengerjakan banyak pekerjaan rumah malam ini. Lanjut. Di situation F, a lot of beautiful flowers will grow in that new garden. Kalimat tanya, how many beautiful flowers, what, which garden, where, yang artinya banyak bunga indah akan tumbuh di taman baru itu. Pertanyaannya, berapa banyak bunga yang indah, apa, taman mana, dan di mana. Lanjut di situation G, people shouldn't throw paper on the sidewalk. Kalimat tanyanya, who, what, where, yang artinya orang tidak boleh membuang kertas di trotoar. Kalimat tanyanya, siapa, apa, dan di mana. Jadi di kalimat tanya ini, kalimat soal ini bertanya di mana orang itu tidak boleh membuang kertas tersebut. Jadi orang itu tidak boleh membuang kertas di trotoar. Jadi demikian presentasi saya. Terima kasih.